CEO itu menemukan bahwa seorang wanita muda membawa kenang-kenangan dari ibunya. Ia segera membatalkan semua pertemuannya dan pergi ke ruangan pribadi tempat gadis itu berada. Yang mengejutkan, ternyata gadis itu adalah murid yang diminta gurunya untuk dijaga. Baru setelah melihat bekas luka di wajah gadis itu, CEO itu mengenalinya. Ia adalah putri dari mantan tetangganya. Ketika mereka masih kecil, gadis itu pernah digigit anjing, dan ia membawanya ke rumah sakit. Sekarang setelah 20 tahun tidak bertemu, gadis itu tidak mengenalinya. CEO itu bertanya dari mana liontin yang dibawanya di dompetnya berasal. Gadis itu menjawab bahwa itu adalah benda milik tetangga dan ia menyimpannya. Karena menurutnya benda itu cantik. Ternyata, sehari sebelumnya, gadis itu menemani orang tuanya mengunjungi makam kakeknya yang telah meninggal. Di sana, ia memperhatikan bahwa makam tetangganya ditumbuhi rumput liar. Orang tuanya menjelaskan bahwa itu adalah makam keluarga tetangga. Dalam keluarga berempat itu, hanya putra bungsu yang selamat. Setelah itu, sang putra tidak pernah kembali ke kampung halamannya, sehingga makam itu terbengkalai. Mendengar hal ini, gadis baik hati itu membersihkan dan menghormati makam keluarga tetangga. Ibunya mengeluarkan sebuah liontin, mengatakan bahwa itu adalah kenang-kenangan dari tetangga, dan mereka harus membakarnya untuk mereka. Gadis itu berpikir hal itu akan sangat disayangkan, sehingga ia menyimpan liontin itu. Namun, liontin itu akan mengubah seluruh hidupnya. Saat itu, CEO tidak dapat menerima kematian semua orang yang dicintainya, sehingga ia menenggelamkan dirinya dalam pekerjaannya untuk menenangkan diri. Meskipun kemudian ia memperoleh kekuasaan dan kekayaan, ia hidup seperti orang yang tidak berperasaan. Kenangan akan ibunya membawanya kembali pada kesadarannya, dan ia merasakan obsesi yang kuat untuk memilikinya. Karena itu, ia menerima permintaan profesor dan memberinya pekerjaan di perusahaannya. Agar dapat melihatnya setiap saat, CEO menunjuknya sebagai asisten pribadinya, membayarnya gaji sebesar $50.000 per bulan. Ia juga memberinya sebuah apartemen di pusat kota sebagai tempat tinggal. Kemudian ia pindah ke villa di seberang jalan dari rumah gadis itu. Ia mulai mengamati setiap gerak-geriknya setiap hari. Namun, yang mengganggu CEO adalah mengetahui bahwa gadis itu memiliki pacar. Ia segera memerintahkan bawahannya untuk menyelidiki latar belakang pacar gadis itu. Setelah mengetahui bahwa pacarnya hanyalah seorang pengacara magang, CEO memutuskan untuk menunjukkan dunia yang lebih luas kepada gadis itu. Ia berpikir bahwa jika gadis itu bergaul dengan kalangan atas, ia akan memahami perbedaan antara pacarnya dan dirinya sendiri. Ia secara pribadi memilih gaun-gaun elegan dan mewah untuk gadis itu. Ia membawanya ke jamuan makan yang hanya dihadiri oleh kalangan atas. Karena itu adalah pertama kalinya CEO membawa pasangan kencan, para tamu lain bercanda bahwa gadis itu bukan hanya seorang asisten. Gadis itu, yang belum pernah menghadiri acara sepenting itu, merasa terhina dan meninggalkan jamuan makan. CEO segera mengikutinya. Gadis itu mengatakan kepadanya bahwa ia tidak mampu melakukan pekerjaan itu. CEO berkata, "Kau melihat dirimu sendiri di dunia yang kau ciptakan. Aku membawamu ke sini untuk belajar, bukan hanya menjadi hiasan." Kata-kata itu mencerahkannya. Kemudian ia kembali ke jamuan makan dan membantu CEO membagikan kartu di meja taruhan. CEO memperhatikan kejernihan pikiran dan ambisi gadis itu, dan ia senang dengan sikapnya. Setelah itu, mereka berdua bekerja dengan sangat selaras dan memenangkan banyak uang dari para tamu. Namun gadis itu minum terlalu banyak karena euforia dan akhirnya mabuk tanpa menyadarinya. Melihat kondisinya, CEO segera melepas mantelnya dan menutupi gadis itu. Lalu ia mengangkatnya dan pergi. Ketika sampai di rumah, CEO itu melihat liontin yang dijahit ibunya. Meskipun aroma liontin itu sudah lama memudar, hatinya dipenuhi dengan kehangatan yang tak terlukiskan. Ia semakin yakin bahwa gadis itu adalah jodohnya. Kemudian ia dengan lembut mencium pipinya.